Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayat di alam kubur ini menjerit-jerit hingga membuat sahabat Nabi Muhammad SAW menangis sedih. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kemampuan untuk mendengar suara siksa di dalam kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW mampu mendengar suara mayit yang sedang diazab di dalam kubur dari dua kuburan yang sedang dilewatinya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sewaktu Nabi Muhammad SAW berjalan bersama sahabatnya melewati dua kuburan, tiba-tiba beliau berkata, orang yang di dalam dua kubur ini telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat lalu bertanya, apakah keduanya itu disiksa karena melakukan dosa besar? Nabi Muhammad SAW menjawab, benar, salah satunya berjalan di muka bumi ini dengan suka mengadu domba. Adapun yang satunya lagi tidak pernah menutupi dari air kencingnya. Maksudnya, percikan dari air kencingnya itu seringkali mengenai tubuhnya atau pakaiannya, lalu dipakainya untuk melakukan sholat tanpa mencucinya terlebih dahulu atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Kemudian, Rasulullah SAW mengambil kayu yang masih basah, lalu dipatahkan menjadi dua. Selanjutnya beliau menancapkan kayu pada masing-masing kubur tersebut seraya bersabda, semoga kayu ini dapat meringankan siksa keduanya selama kayu belum kering. Selain kisah tadi, ada sebuah kisah kubur yang membuat sahabat Nabi Muhammad SAW menangis sedih. Dikisahkan, dahulu Utsman bin Affan tengah berdiri di dekat pemakaman, tak lama di lokasi itu tiba-tiba Utsman menangis terseduh-seduh hingga air matanya membasahi jenggotnya. Salah seorang sahabat lalu bertanya, saat teringat surga dan neraka saja kamu tidak menangis, namun mengapa engkau menangis karena kuburan ini? Utsman menjawab, aku mendengar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari beberapa persinggahan di alam akhirat. Apabila seseorang selamat di alam kubur maka alam selanjutnya akan lebih mudah, dan apabila seseorang tidak selamat di alam kubur maka alam setelahnya akan lebih buruk dari alam sebelumnya. Inilah yang menyebabkan tangis Utsman bin Affan, ia teringat nasihat Rasulullah SAW. Sebuah nasihat yang teramat benar, dan membuat siapa yang mendengarkan lalu memikirkannya dalam-dalam. Utsman bin Affan juga pernah mengatakan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan melebihi alam kubur. Dikisahkan juga, dahulu pernah Rasulullah sedang melewati kuburan yang berisi 6, 5, atau 4 orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa, saat Rasulullah sedang berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai itu menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasulullah tersebut lari dan hampir saja menjatuhkannya. Diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Laki-laki itu pun menjawab, saya. Kapan mereka meninggal? Nabi Muhammad SAW bertanya lagi. Ketika mereka masih syirik, jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya dan kalau bukan kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar ia memperdengarkan azab kubur yang aku dengar kepada kalian. Selain itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan dengan mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Pada saat itu Rasulullah bersabda, keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam mendengar siksa kubur ini memang menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan dikatakan bahwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya yang tidak memiliki cacat dalam agama dan sifat kejujuran yang dimilikinya. Ada beberapa keadaan orang mati di dalam kubur. Ada yang rohnya duduk, meminta, merasa nikmat, dan sengsara, serta berteriak saat roh masih terhubung dengan badan yang terbaring di dalam kubur. Sungguh ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut diyakini agar umat muslim dapat memohon ampun kepadanya. Selanjutnya, dalam kisah Nabi Muhammad SAW mendengar siksa kubur juga diterangkan bahwa, mayat yang sedang menerima siksaan terlihat keluar dari kuburnya. Ia bergerak keluar,
Sedangkan azab dan siksaan masih menimpa raganya, di situ juga malaikat azab menyertai keberadaan mayat tersebut. Pada mayat-mayat tersebut juga ditemui mereka yang bergerak, dan berjalan keluar kubur dalam keadaan duduk dan tersiksa oleh azab yang menimpanya. Namun, dikatakan juga tidak setiap mayat mengalami hal yang sama. Hal tersebut tergantung keadaan, dan perbuatan si mayat tersebut semasa hidupnya. Itulah penjelasan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW mendengar siksa kubur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.